Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bersatu hati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus. Kami datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, curahkan roh-Mu atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Engkau Bapa yang hebat, Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Bapa, kami seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan, siap untuk melayani-Mu Tuhan, siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita mengucapkan amin. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi kurang kompak ya Bapak Ibu. Yang sama-sama ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan haleluya. Mari dengan segenap hati kita memuji nama Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Mari tiba saatnya kita untuk lebih dalam lagi datang kepada Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa dalam setiap kerinduan kita, Tuhan Yesus akan selalu ada menghampiri kita. Mari sama-sama kita buka hati. Kita sama-sama menyelami hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami umat-Mu datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
Ajar kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku, Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. yang kepadamu, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sebab tidak ada yang lain, hanya Engkau yang menjadi tempat pengharapan kami. Engkau yang menjadi kerinduan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan kembali Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, sehingga kami dapat menaikkan pujian, pengagungan kami kepadamu. Biar setiap pujian yang kami naikkan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Itu berkenan di hadapan-Mu. Biar saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Biarlah Engkau memakai kehidupan hamba menjadi saluran berkat pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Tentunya kita semua sudah hafal kisah ini dan saya secara pribadi sangat diberkati melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Sudah ketemu semuanya? Amin. Saya akan membacanya, panjenengan bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
Tanya Yesus kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu tokoh ya yang kita akan pelajari, dan ada beberapa tokoh yang akan saya sampaikan untuk dapat kita pelajari pagi hari ini. Kita melihat ada seorang pengemis ya, matanya buta bernama Bartimius anak Timius ya. Kita melihat ada keterbatasan, ada kekurangan yang dimiliki oleh Bartimius anak Timius ini. Yang dikatakan bahwa tidak hanya dia seorang pengemis, tetapi dikatakan matanya buta. Berbicara tentang mata, saya bukan bahasa Jawa nanti agak tidak enak ya Bapak Ibu. Mata adalah panca indera untuk dapat melihat. Tentunya setiap kita memiliki kerinduan supaya mata kita itu, mata secara jasmani, saya menyampaikan dulu mata secara jasmani, supaya tidak terganggu, mungkin tetap sehat, pasti akan kita jaga. Amin. Entah itu waktu kita mengendarai sepeda motor, terus kelilipan, ada debu yang masuk, kita berusaha untuk, tidak mungkin kita langsung jalan, terus naik motor gitu, jalan, enggak. Tetapi kita berusaha berhenti, lalu membersihkan. Entah itu ada hewan itu besar, ada binatang kecil, kita berusaha untuk mengeluarkan supaya kita tidak terhalang, tidak terganggu pandangan kita, untuk terus kita melanjutkan perjalanan untuk mengendarai sepeda motor. Tidak hanya cara kita yaitu berhenti, tetapi ada juga cara yang kita lakukan, bahwa apalagi kalau sudah musim panen ya Bapak Ibu, di sekitar sini ada banyak padi gitu, pasti debu-debu itu masuk, yaitu masuk di mata kita. Dan ada banyak cara yang kita lakukan supaya mata kita itu tetap sehat. Ada yang dikop sama urin, ada yang berkata bahwa ben mari di cuci sama air suruh. Mungkin ada cara yang lain yang dikatakan supaya mata jasmani kita tetap sehat. Dan di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya memberikan tema punya mata untuk melihat, yang mana mata jasmani tidak bisa melihat. Punya mata untuk melihat, yang mana mata jasmani tidak bisa melihat. Kita belajar dari kehidupan Bartimius Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi saya sudah sampaikan bahwa kalau mata kita sehat, pasti tidak ada penghalang untuk kita melihat. Panjenengan bisa jelas melihat saya berdiri di depan ini, ada yang terganggu? Tidak ada, kecuali maaf, kalau saya melepas kacamata saya melihat Tante Dede, saya melihat mungkin Mas Yuda, itu kok datar-datar saja. Ketika saya memakai kacamata, Allah bantu ini, wah jelas, namanya hidung itu letaknya di mana gitu, jelas Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi kalau sehat pasti tidak ada halangan untuk kita bisa melihat, amin. Tentunya semua mata jasmani kita pagi hari ini sehat, amin. Nah, kita sebagai wanita, saya ya secara pribadi dan juga panjenengan yang wanita-wanita, bagaimana menjaga mata kita? Kalau kita ke pasar gitu ya, yang tujuannya membeli sayur sawi, tetapi ketika masuk di pasar Legi, pasar Templek, mulai dari sebelah barat sampai, wah, ladane seger-seger. Terus ada mungkin sayuran yang lain. Nah, bagaimana kita menjaga mata jasmani kita, Ibu-ibu? Amin. Ini apa? Saya sudah alami juga. Oh, yang ini ya, seorang wanita kalau enggak menjaga mata secara jasmani, pengennya dituku kabeh, pengennya diborong semua, pengennya dibeli semua. Itu yang dikatakan bahwa untuk menjaga mata jasmani kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar dari kehidupan Bartimius. Meskipun secara jasmani matanya tidak bisa melihat, tetapi mata rohaninya
bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Seperti yang saya sudah bacakan, ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, banyak orang berbondong-bondong. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, bukan pokoknya melu. Yesus ngalor ya aku ngalor, Yesus ngidul ya aku ngidul, Yesus ngetan ya aku ngetan. Enggak Bapak Ibu. Tetapi bagaimana orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka berbondong-bondong, bukan satu dua. Mereka mengikuti Tuhan Yesus, tujuan mereka bukan ngikut saja enggak. Tetapi bagaimana mereka ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat kuasa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti halnya ketika Bartimius dikatakan dia seorang pengemis yang matanya buta. Dia punya keterbatasan, dia punya kekurangan. Tetapi kita melihat dia tidak tinggal di dalam kekurangan. Apa yang dia lakukan? Dia masih punya panca indera yang berfungsi Bapak Ibu. Meskipun mata jasmaninya tidak berfungsi Bapak Ibu. Tetapi dia mendengar, oh Yesus orang Nazaret. Seperti hanya yang dikatakan Bartimius kepada Yesus. Dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius menyadari, tidak hanya dia mendengar Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu sudah membuat mujizat Bapak Ibu. Tetapi dia dengan iman, dengan menyadari bahwa dia butuh Yesus. Sehingga apa yang dia sampaikan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini Bartimius menyadari Bapak Ibu Saudara terkasih, dia butuh Yesus. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita datang di tempat ini, kita bukan butuh Ibu Gembala, kita bukan butuh pengerja, kita bukan butuh pelayan-pelayan di sini. Nah, tetapi yang utama kita butuh Yesus. Amin. Dan saat ini kita boleh dipertemukan. Kalau yang mungkin sebelumnya kita masih dibatasi, bersyukur panjenengan semua bisa duduknya bukan 1,5 meter. Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan semakin pulihkan bangsa kita meskipun banyak yang ada terjadi. Dan itu tidak membatasi kehidupan kita untuk terus mencari Yesus. Amin. Dan di sini kita boleh belajar dari Bartimius. Tidak hanya menyadari bahwa dia butuh Yesus Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika dia ingin bertemu Tuhan Yesus, ada penghalang. Ada penghalang yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Penghalangnya adalah orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Tetapi itu tidak menghalangi Bartimius untuk terus mencari Yesus. Untuk dia terus berseru kepada Yesus. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus berkata, "Weh, menengo, diam." Tapi apa yang dilakukan Bartimius? Semakin keras dia berkata. Semakin keras dia berseru kepada Yesus. Jadi di sini kita belajar penghalang bukan menghalangi Bartimius untuk terus mencari Yesus. Amin. Mata rohaninya terus tertuju untuk bertemu Tuhan Yesus. Halangan, rintangan yang dia hadapi tidak menghalangi untuk dia terus maju mendapati Yesus. Dan tepat yang disampaikan Yesus kepada orang banyak, panggillah dia. Dipanggil Bapak Ibu. Dan respon Bartimius ketika Tuhan Yesus memanggil dia, apa yang dilakukan Bartimius Bapak Ibu? Menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya, di sini artinya menanggalkan setiap keterbatasan, menanggalkan setiap kekurangan yang ada dalam kehidupannya. Dia tidak mempertahankan aku ini seorang pengemis, aku ini mataku buta. Tidak Bapak Ibu. Dia menanggalkan jubahnya berbicara. Dia tidak mempertahankan egonya. Dia tidak mempertahankan bahwa dia seorang pengemis matanya buta. Dia menanggalkan kehidupan lamanya. Amin. Dan di sini kita melihat di ayat 51 Bapak Ibu Saudara terkasih. Tanya Yesus kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya dapat melihat.
Bartimius tidak meminta kekayaan, Bapak Ibu. Apa enggak bisa Bartimius meminta kekayaan? Bisa. Tetapi dia tidak meminta apa yang dia bukan butuhkan, tetapi yang menjadi kebutuhan utama dia ingin mencari Yesus. Dan kebutuhan utama supaya dia dapat melihat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu pagi hari ini? Tentunya kita memiliki kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Amin. Kehidupan kita semakin dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dan kita belajar dari Bartimius ini Bapak Ibu. Dan di ayat 52 bagaimana kita melihat bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Sebab Bartimius punya iman yang kuat. Amin. Bartimius punya iman yang teguh, yang tidak digoyahkan oleh apapun, yang tidak digoyahkan oleh penghalang-penghalang yang ada di sekitarnya, yang tidak dihalangi oleh keterbatasan kekurangan yang ada padanya. Dia memiliki mata rohani yang baik. Dia memiliki mata rohani yang sehat, meskipun mata jasmani tidak berfungsi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia memiliki mata rohani yang berfungsi. Amin. Tidak hanya belajar dari kehidupan Bartimius, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, yang ada di Perjanjian Lama. Kehidupan Nuh. Kita semua tentu sudah tahu kisahnya Nabi Nuh, ya. Saya tidak membahas, mengajak panjenengan semua membaca. Tetapi kita melihat di Kejadian pasal 6 ayat 9. Dia seorang yang saleh, ya, selalu bergaul dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kepada Nuh? Apa Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Apa? Nuh diminta untuk membuat bahtera. Secara mata jasmani Nuh mungkin gak ada hujan, gak ada mendung. Tapi kita melihat Nuh gak protes sama Tuhan. Dia memiliki mata rohani yang berfungsi. Amin Bapak Ibu. Dia mempunyai mata rohani yang sehat, sehingga tahu, oh maksud dan rencana Tuhan. Amin. Maksud rencana Tuhan, Tuhan mengutus Nuh untuk membuat bahtera. Bukan hanya membuat saja, tetapi bagaimana Tuhan menggenapi rencananya. Bahwa orang jahat yang ada di sekitar Nuh dihalalkan oleh air bah, Bapak Ibu. Yang selamat hanya keluarga Nuh. Nuh, istrinya, 3 anak, 3 mantunya, 8 orang. Dan ada binatang sepasang-sepasang, itu Tuhan selamatkan. Kalau Nuh tidak memiliki mata rohani yang sehat, itu tidak akan dilakukan oleh Nuh. Betul? Kalau Nuh tidak memiliki mata rohani yang berfungsi, dia tidak melakukan membuat bahtera Bapak Ibu. Dia yang jalani hidupnya, biarkan orang yang di sekitarku berbuat jahat. Yang penting keluargaku tetap bergaul erat, bergaul dekat dengan Tuhan. Enggak, bukan secara keegoisannya, enggak Bapak Ibu. Tetapi dia menyadari bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan atas kehidupanmu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, mata rohani yang sehat dan baik, di mana dikatakan bahwa tidak hanya langsung mempunyai mata rohani yang sehat dan yang baik, yang berfungsi Bapak Ibu. Jadi ada cara yang untuk kita peroleh untuk memiliki mata rohani yang baik, sehat dan berfungsi. Seperti hal yang dilakukan oleh, kita belajar dari kehidupan dari Nuh, ya. Hidup bergaul dengan Tuhan. Senantiasa membangun pribadi kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kiranya kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Seperti tanah kering yang merindukan air, demikian juga kehidupan kita senantiasa rindu dan haus akan Tuhan. Jadi di Mazmur 63 ayat 1 sampai 12, nanti panjenengan bisa membuka dan membaca di rumah, itu adalah kerinduan kita kepada Allah. Ya.
kehausan kita kepada Tuhan. Dan juga di Mazmur 143 ayat 6, di mana menyadari bahwa jiwa kita haus kepada Tuhan. Jiwa kita rindu kepada Tuhan. Tidak hanya kita memiliki hubungan yang erat, yang bergaul dengan Tuhan, tetapi biarlah mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Seperti tertulis di Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, bukan hanya mata jasmani kita. Endito Tuhan Yesus, gak ada. Pagi ini hadir gak ada, tetapi mata rohani kita boleh merasakan. Amin. Merasakan kehadirannya ada di tengah-tengah kita, merasakan kuasanya mengalir, merasakan bahwa hadiratnya saat ini menjamah melawat kehidupan kita. Dan cara selanjutnya untuk kita memperoleh mata rohani yang baik, sehat dan berfungsi, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau semakin diubahkan. Amin. Kita mau semakin dipulihkan. Setiap hari berbenah diri, Bapak Ibu. Di Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kita serupa dengan dunia ini, ya. Kita berubah. Berubahnya bukan seperti Batman, Spiderman gitu. Nah, tetapi kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Hari demi hari semakin kehidupan kita diperbaharui. Memang ada kalanya kita gagal, Bapak Ibu, tetapi jangan kita tinggal dalam setiap kegagalan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin, loh kemarin aku gagal, aku itu pengen berbenah diri, tapi kok anakku menggoda aku, suamiku kok seperti ini, tetanggaku kok jarak aku. Mungkin kita gagal, Bapak Ibu. Seperti hanya ada kalanya saya sendiri gitu. Tetapi janganlah kita tinggal dalam kegagalan kita. Kita mau bangkit karena apa? Kuasa Tuhan yang memampukan kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang sanggup merubahkan kehidupan kita. Berubah tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Tetapi itu dikatakan ada proses. Satu hari bisa jadi kita gagal, tetapi kita terus berbenah. Kita terus berbenah sehingga kita boleh naik ke level selanjutnya. Seperti halnya ini ada trap, ya ada tangga. Kalau saya tadi dari situ untuk naik ke sini tidak mungkin saya lompat, Bapak Ibu. Betul? Dari sini untuk naik saya tidak lompat. Nanti kalau saya lompat, Bapak Ibu Saudara yang ada di depan saya pasti berkata, "Biu, polane Mbak Puji, kok iso wong wedok, kok iso pencilaan gitu." Tetapi apa? Saya mau naik di sini, saya harus lewat tangga 1, 2, tidak mungkin saya lompat. Demikian juga proses, Bapak Ibu. Proses dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita ada di sini, masih di bawah. Ya enggak apa-apa, kita terus berbenah. Masih gagal, terus berjuang. Jangan, ya wes, aku dikongkon sabar, ya sabar. Dikongkon menang, ya menang. Enggak, Bapak Ibu. Berusaha. Ada tindakan yang kadang dikatakan ada harga bayar yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Jadi mau berubah. Memang tanpa sadar seringkali kita seperti dunia ini, Bapak Ibu. Ada mengatakan zaman edan ora edan ora keduman. Jangan kita melok-melok edan, Bapak Ibu. Maaf. Jangan kita ikut-ikut gila. Tapi saya senang, Bapak Ibu. Senangnya bukan ikut gila, enggak. Saya itu lihat konten Sinau Urip gitu. ODGJ. Saya lihat gitu, saya pernah waktu perjalanan ke Malang bersama keluarga Om Han dan Ibu Tuti, kami cerita-cerita. Om Han berkata, yang polisi itu loh Mbak Puji. Oh ya, kalau saya lihat Sinau Urip gitu. Sinau Urip orang-orang ODGJ. Apalagi yang namanya Pak Umar itu gitu. Yang mungkin panjenengan ada yang lihat. Bukan hanya lihat orang gila, enggak, tetapi kehidupannya belajar, Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal Tuhan memberi diri hidupnya melayani. Amin. Demikian juga kehidupan kita. Kita mau berubah. Ini Bapak Ibu. Tema di sini tidak hanya sekedar. Saya ketika waktu duduk datang, saya fokus di sini.
Tapi di sini juga ada di slide, menjamu sahabat Kristus. Kalau kita mau menjamu sahabat Kristus, kalau kehidupan kita nggak mau dirubahkan dulu, mana bisa jadi berkat? Halo Bapak Ibu. Ini tidak berbicara pada Bapak Ibu Saudara semua, tetapi saya secara pribadi. Bagaimana kita menjamu sahabat Kristus kalau kehidupan kita nggak dirubahkan dulu? Bagaimana kehidupan kita nggak dipulihkan dulu? Mari saat ini sediakan kehidupan kita untuk semakin diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan selanjutnya, cara memperoleh mata rohani yang baik, sehat dan berfungsi. Yang ketiga, tetap berpikir positif. Amin. Tetap berpikir positif. Nah ini, tidak mudah. Ya benar, tidak mudah. Saya pun ini kembali. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tidak hanya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi baik saya secara pribadi. Untuk tetap berpikir positif, itu tidak mudah. Kadang terlintas, set, gelo-gelo, gerombol-gerombol, ngerasani awakmu, enek sing liwat, wah, kelambine nyar gitu. Kalau kita, itu yang mungkin ada di sekitar kita, itu enggak bisa kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, enggak bisa Bapak Ibu, itu kita hadapi. Enggak bisa kita tolak, oh dalam nama Tuhan Yesus, tak tutup mataku pakai kacamata kuda. Enggak bisa Bapak Ibu, itu kita hadapi. Ada kalanya juga untuk tetap berpikir positif, ada gagalnya juga. Tetapi bagaimana kita tetap memiliki pikiran yang positif, bahwa rencana Tuhan itu sungguh indah dalam kehidupan kita. Kadangkala kita dihadapkan pergumulan yang mungkin secara mata jasmani tidak kunjung datang jawaban, baik pergumulan itu cepat selesai, ada Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memiliki mata rohani yang sehat untuk tetap berpikir positif, bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan, yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Yang mungkin jawaban doa sampai detik ini tidak kunjung datang Bapak Ibu, tetap berpikir positif. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, meskipun saat ini kita belum mendapatkan jawabannya. Janganlah kita berpikir negatif atas semua tantangan dan rintangan yang ada dalam kehidupan kita. Tetap berpikir positif. Yang terakhir, nah ini sudah terakhir ya Bapak. Cara memperoleh mata rohani yang baik, sehat dan berfungsi. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Kembali lagi belajar dari kehidupan Bartimius. Bartimius tidak putus asa, amin. Demikian juga kehidupan kita. Untuk kita memiliki mata rohani yang baik dan sehat dan berfungsi, jangan kita putus asa, jangan kita menyerah pada setiap keadaan, tantangan yang ada saat ini kita hadapi, amin. Terus kita berjuang, bahwa saat ini kita ada di dalam gelanggang pertandingan yang Tuhan wajibkan untuk kita ikuti, bukan untuk kita tonton, bukan kita menjadi supporter yang hanya bertepuk tangan, yang hanya sorak hore. Apalagi ini momen bapak-bapak yang suka sepak bola. Bukan, wah ayo, kadang itu sama suami saya, melo om lebu TV gitu. Karena saya pengennya ndak ngegol kurang sak ndek gawang gitu. Ya, hanya bisa jadi supporter, kita ndak mau jadi supporter Bapak Ibu. Tetapi kita mau menjadi ambil bagian di dalam pertandingan yang Tuhan wajibkan. Amin. Jadi seperti halnya Bartimius tadi, dia tidak putus asa. Meskipun banyak penghalang yang menghalangi dia untuk bertemu Tuhan Yesus, dia tetap memiliki mata rohani yang sehat, berfungsi, ya, yang baik untuk dia bertemu dengan Yesus. Dan kita melihat kesembuhan, pemulihan Tuhan nyatakan atas kehidupan Bartimius. Amin. Demikian juga pagi hari ini yang menjadi pertanyaan, sudahkah kehidupan kita memiliki mata rohani yang baik, yang sehat dan berfungsi?
dapat melihat dengan mata rohani, dibutuhkan kemauan untuk belajar Bapak Ibu. Terus belajar. Belajar bukan hanya di gereja saat ini. Belajar kebenaran firman Tuhan tidak hanya sebatas ada di ruangan ini, tetapi setiap detik, setiap waktu Tuhan berikan untuk terus kita belajar. Amin. Sehingga kehidupan kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kita, bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita, bahwa kita senantiasa perlu Tuhan. Amin. Bahwa kehidupan kita senantiasa rindu untuk diubahkan hari demi hari. Saya undang untuk pemain musik play untuk bisa ke depan. Haleluya. Mari saat ini teduhkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari teduhkan hatimu. Biar saat ini kita menyadari kita perlu Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan menganggap bahwa kita mampu tanpa Tuhan. Saat ini sadari dalam setiap kehidupan kita perlu Tuhan. Biar rasa haus dan lapar itu tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Untuk kehidupan kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Untuk kita tetap memiliki pikiran yang positif, menyingkapi setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi. Dan janganlah kita berputus asa. Jangan kita menyerah dalam setiap keadaan. Sebab Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita pagi hari ini. Tuhan sanggup menguatkan kita pagi hari ini. Sebab Tuhan yang setia. Waktunya sungguh terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saat ini Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita pagi hari ini. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami senantiasa perlu Engkau Tuhan. Kami tak mampu berjalan seorang diri. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kehidupan kami. Untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Kristus, nanti Om Han akan berdoa untuk kebenaran firman yang kita sudah terima pagi hari ini. Tuhan, Bapak Ibu, semua diberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mbak Novela akan berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Aku ingin selalu ada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali.
Terima kasih untuk persembahan yang diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Beberapa pengumuman yang akan kita perhatikan untuk agenda kita pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Di hari Selasa ini jam 7 melalui Google Meet mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam Mesbah Eklesia. Mari kita terus membangun kesatuan hati dalam doa, karena kita percaya tahun ini akan menjadi tahun di mana kita akan menjamu sahabat-sahabat Kristus. Jadi salah satu yang kita akan gunakan untuk mempersiapkan diri adalah lewat doa. Jadi bergabunglah dalam doa Mesbah Eklesia hari Selasa jam 7 di Google Meet. Kemudian hari Kamis ada latihan musik mempersiapkan untuk hari Minggu. Jadi pelayan-pelayan Tuhan akan hadir di gereja jam 6:30 malam. Lantas hari Jumat penata layanan Mbak Audi dan Mbak Nikita merencanakan untuk mengadakan fellowship pelayan Tuhan yang setelah sekian waktu sepanjang pandemi ini tidak dilakukan. Maka hari Jumat ini dimohon seluruh pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik, dan semua yang melayani Tuhan bisa hadir di gereja jam 7 malam. Lalu hari Minggu kita akan kembali dalam ibadah raya kita jam 7 pagi, dan online masih ada di YouTube. Puji Tuhan, subscriber kita bertambah terus ya Bapak Ibu, itu akan jadi berkat buat mereka. Dan Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, saya juga mewakili Bapak Ketua Komisi Sosial dan Kematian, karena di tahun 2021 kemarin saya membantu beliau untuk berkeliling mengambil iuran dana sosial dan kematian dari Bapak Ibu Saudara dan membantu mencatat untuk memasukkannya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi secara penuh dari Januari sampai dengan Desember 2021 lewat iuran sosial kematian. Dan setelah mendapatkan pemasukan dan beberapa pengeluaran, maka catatan Pak Yudi mencatat ada sekitar 2.900.000-an untuk saldo iuran sosial dan kematian. Namun demikian bukan berarti kita sudah cukup. Kita mempersiapkan untuk hal-hal berikutnya, karena sosial kematian ini digunakan bukan hanya untuk yang sudah mendaftar ya Bapak Ibu, sudah mendaftar ke Yerusalem baru ya, tapi juga untuk memperhatikan yang sakit, memperhatikan manakala ada yang perlu. Jadi kita akan terus mengadakan iuran sosial kematian, dan insya Allah mulai minggu ini saya dan Mbak Audi akan berkunjung ke rumah panjenengan masing-masing. Tidak perlu menyediakan hidangan dan minuman, cukup uang 10.000 saja untuk iuran sosial kematian per bulan. Ya, saya tetap menerima kalau tetap disediakan, tapi saya tidak memaksa loh Bapak Ibu. Tapi kalau disuguhi ya kan tidak enak, saya mau nolak ya. Puji Tuhan. Apalagi biasanya saya berkunjungnya siang-siang, ya siapa tahu ada makan siang, ya tidak nolak Bapak Ibu. Wong ya. Jadi itu Bapak Ibu, di minggu depan kami akan berkunjung ke rumah panjenengan semua. Waduh. Terima kasih Mas Yuda, di tahun yang lalu sudah lunas sampai Desember. Wes. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan, kiranya minggu ini akan menjadi hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Sekali lagi juga diucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan dimuliakan, dan kehadiran saudara itu menjadi berkat buat satu dengan yang lainnya. Dan yang pasti saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Allah yang luar biasa buat kita semua. Ibu Gembala akan ambil tempat.
sertifikat ini, bukan sertifikat tanah tapi sertifikat tanah bisa digadekan ya Pak Ibu. Yang pertama-tama maaf ini minggu kemarin saya tidak sempat menyampaikan ini. Selamat datang Mas Budi, senang bisa bergabung dengan keluarga Eklesia. Kiranya kita terus menjadi keluarga ya Mas Budi, puji Tuhan. Lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini saudara, mari kita tinggalkan kelemahan kita, apapun masa lalu kita, bahkan dosa-dosa kita sekalipun, karena setiap kita datang kepada Tuhan, anugerah Tuhan itu akan datang menghampiri kita saudara. Hari ini sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, ada dua hal hari ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita untuk sekolah minggu, koordinator sekolah minggu sekarang adalah Ibu Asi. Belum ada yang kenal? Atau sudah semua kenal? Boleh berdiri di tempat Mbak Asi. Ya itu Mbak Asi. Dia yang pegang Eklesia Kid. Mulai tahun ini segala sesuatu yang berkaitan dengan Eklesia Kid, Mbak Asi yang akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk segala sesuatunya, koordinasi dengan guru-guru sekolah minggu. Kemudian hari ini ada penyerahan anak Putri Filona Juanlita Putri David yang lahir pada 5 Januari kemarin tahun 2022. Putra dari Bapak David. Ada yang tahu Bapak David yang mana? Bapak David Yuka Vivian Saputra, gitaris kita itu. Dan Ibu Ripka Nurul Aziyah, maaf. Mari saya mengundang kedua mama papa ini untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk anak Filona. Kita akan mendukung di dalam doa dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya mengundang seluruh Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Boleh? Mau menghadap ke kamera juga? Oke. Kita akan mendukung kelahiran putri yang cantik, putri kedua dari Bapak David dan Ibu Nurul. Kita akan bersama-sama mengangkat kedua tangan kita saudara. Kita akan mendoakan bersama. Haleluya, haleluya. Boleh kalau Bapak Ibu rekan gembala tidak keberatan akan maju ke depan, mendekat kepada kepada keluarga ini, mengangkat tangan kita untuk mereka. Kita akan mendukungnya bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami sungguh bersuka cita hari ini Tuhan. Bangga kepada Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapak David dianugerahi putri cantik anak Filona. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini Tuhan. Sukacita kami juga untuk keluarga Eklesia. Kami mendapatkan satu anggota lagi di tengah-tengah keluarga Eklesia. Kami menyambut berkat Tuhan ini, berkat Tuhan yang besar ini, berkat Tuhan yang baik ini, hadiah Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami semuanya di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Mendoakan kedua orang tuanya ini Tuhan, Bapak David dan Ibu Nurul. Berikan berkat-Mu turun atas hidup mereka dengan kesabaran, hikmat Tuhan atas hidup mereka, menjadi ayah ibu yang baik buat anak Filona, memberikan kesabaran Tuhan, memberikan hati yang hikmat untuk membesarkan anak ini dengan hati yang besar, dengan cinta yang besar. Berikan berkat-Mu untuk anak Filona di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan, masa kecilnya berikan kesehatan dalam masa-masa pertumbuhannya. Dia akan tumbuh menjadi anak yang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan melebihi apapun, dan menjadi anak yang hormat kepada kedua orang tuanya. Bahkan masa depan anak ini yang masih kecil ini, Engkau sudah mengaturnya, Engkau sudah merendanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berkat-Mu turun atas anak Filona di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan mulai pagi hari ini, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan turun atas anak Filona di dalam nama Yesus. Sekali lagi berkat-Mu turun untuk Bapak David dan Ibu Nurul. Berkat-Mu turun atas kedua anak-Mu untuk membesarkan Putri Filona di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita.
ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh sungguh Tuhan, angkat kedua tanganmu saudara. Amin, amin, amin. Oh Yesus. Oh dan kiranya Allah yang melindungi kami daripada malapetaka. Oh, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi beri sorak-sorai itu Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, terima kasih kami bisa menikmati beberapa minggu ini di awal tahun 2022. Terima kasih Tuhan, kami tahu mungkin tantangan itu tetap akan kami hadapi. Tapi satu keyakinan, satu iman kami yang kami tetap pegang teguh. Bahwa tahun ini adalah tahun anugerah, tahun kemenangan untuk setiap keluarga-keluarga, setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, tahun ini ada banyak mujizat yang akan menyertai perjalanan hidup kami. Ada banyak kemenangan-kemenangan, anugerah-Mu satu demi satu. Kami akan menikmatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang hidup. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kesempatan untuk kami menikmati hidup yang baru di tahun 2022 ini. Kami akan menghargai kesempatan ini Tuhan. Kami akan menghargai waktu-Mu ini Tuhan. Kami tahu waktu-Mu sangat singkat, waktu-Mu adalah sangat pendek dalam memberi kesempatan untuk kami. Sebab itu kami akan menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Mari keluarga Eklesia, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, kekuatan di dalam Roh Kudus akan memberkati kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.